Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman semua, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah The New Favorit ya. Kisah Abi, kisah Citra, dan yang pasti ada Bima nih. Aduh, saya bawain Bima terus ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Ibu Wahyu Dia ya. Dan pastinya jadi new favorit kita, kisah Citra dan Abi. Waduh, keren banget asli kisah di sini ya. Bagaimana ada 4 tokoh yang punya karakter dan akan muncul lagi satu tokoh ya. Di sini kan ada Citra dengan kemampuan melihat ya, visionnya. Lalu ada Abi yang misterius yang bisa ngobatin luka set langsung sembuh. Ada Clarissa yang tomboy jago berantem, dan ada Bima yang badannya paling besar tapi gemulai. Wow, keren banget ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Wahyu di atas kisah yang luar biasa. Dan tapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti dengan kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Rumah tangga, keluarga, orang tua Bima. Kisah Citra dan Abi. Pagi itu, di ruang perawatan rumah sakit, tampak Clarissa terbaring lemah dengan beberapa bagian tubuh yang terbalut kain perban. Belum lagi beberapa tubuhnya juga tampak kebiru-biruan lebam akibat berkelahi dengan geng motor semalam. Permisi, halo, good morning, selamat pagi. Yang baju kuning gak pernah mandi. Terdengar suara ngebas tapi dibuat so imut sehingga lebih terdengar menakutkan. Jagoan kita tepar, kucion, seru Bima sambil menoel-noel pipi Clarissa. Gimana keadaanmu hari ini, Riz? Tanya Citra yang berjalan di belakang Bima. Pegel, kata Clarissa lemah. Aduh, lemah itu mah. Masa iya baru ciat-ciat sedikit udah pegel? Baru kali ini sih temui lemah ya, Cit. Biasanya gubrak-gubrak, kata Bima menggoda. Udah dong, jadi godain terus. Orang lagi sakit juga, kata Citra menegur Bima. Mumpung tahu Cit, kapan lagi bisa godain Clarissa tanpa ada perlawanan? Kata Bima puas. Cit, panggil Clarissa lemah. Maafin gue ya, gara-gara gue semua jadwal syuting dan meeting lu jadi berantakan, kata Clarissa pelan. Udah, gak usah terlalu dipikirin. Aku bisa handle semua kok. Beberapa meeting juga udah aku reschedule. Sedangkan untuk syuting gampang, aku udah minta diundur beberapa hari, jawab Citra menenangkan. Bim, kata Clarissa lagi. Iya udah Nek, gak perlu minta maaf. Gue tahu lu tuh banyak salah sama gue, tapi tenang, udah gue maafin semua ya, jawab Bima. Bukan itu dodol, motong aja sih orang mau ngomong. Lu tuh yang banyak salah ke gue, kata Clarissa, walau dengan suara yang lemah tapi tetap terdengar tegas dan juga galak. Gue cuma mau tanya, lu bawa rokok gue nggak? Tanya Clarissa lagi. Alamak, ini orang sedeng kali ya. Ini rumah sakit Nek, bukan klub malam. Emang agak lain lu ya. Bisa diusir tahu kita dari sini kalau dokter ngeliat lu ngerokok, kata Bima lagi sambil menoel pipi Clarissa. Mulut gue asem banget nih, baru semalam gak ngerokok, kata Clarissa lagi. Udah dong Riz, lu kan lagi sakit. Lagian kurang-kurangin deh tuh rokok. Heran gue, kuat banget sih lu ngerokoknya. Ingat lu tuh cewek, kalau udah kena kanker paru-paru baru deh lu rasain, kata Citra. Para berandalan itu akhirnya gimana, Cit? Tanya Clarissa berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Dan itu memang sering terjadi apabila Citra dan Bima mulai membicarakan masalah kebiasaan Clarissa yang hobi merokok. Clarissa selalu mengalihkan topiknya. Tadi pagi udah diringkus sama pihak kepolisian. Pemimpinnya juga udah di sel. Mereka emang anak-anak berandalan yang udah sering meresahkan warga, Riz. Suka malakin orang, kebut-kebutan, judi. Tapi gak ada yang berani ngelaporin. Untung ada Abi. Dia kresek banget, koneksinya banyak,
Dan untungnya lagi, ada beberapa ruko yang pasang CCTV. Jadi kelihatan deh wajah anak-anak nakal yang lagi ngeroyok lu kemarin, kata Citra. Untung ada ya yang ambil, ya Allah. Coba kalau tidak, udah game over lu. Pulang-pulang tinggal nama sekarang, Nek. Cerocos Bima. Lu doain gue mati ya, Bim? Sungut Clarissa. Biasanya orang yang suka doain orang mati yang bakal mati duluan, kata Clarissa dengan wajah serius. Amit-amit, kata Bima sambil memukul-mukul meja kecil di sebelah Clarissa. Iya, by the way, sorry ya Cit, kayaknya untuk sementara waktu gue belum bisa masuk kerja nih. Dokter nyuruh gue istirahat dulu barang 1 atau 2 minggu. Dibilang fisik gue sih gak apa-apa, cuma memar-memar doang, yang lecet-lecet juga udah diobatin. Cuma ternyata kata dokter ada bagian-bagian organ dalam gue yang kena trauma pukulan. Pantas aja setiap gue gerak di bagian sini nyeri banget, kata Clarissa sambil tangannya menuju ke arah hulu hati. Padahal waktu main hajar-hajaran sih nggak kerasa, malah asik. Udah lama kan gua nggak olahraga, katanya lagi sambil nyengir. Olahraga, dia kata. Itu nyawa, nyawa. Hampir aja gua nggak ditraktir seblak sama lu, kata Bima. Makanan aja sih yang lu pikirin, balas Clarissa sewot. Iya nggak apa-apa Riz, pokoknya sekarang lu pikirin aja gimana caranya agar kondisi lu cepat baik ya, kata Citra. Tapi gue kepikiran terus Cit, apalagi besok lu kan ada jadwal syuting keluar kota. Kalau begini kan gak ada yang nyoperin lu, keluh Clarissa. Tenang aja, kan ada gue, Nek, kata Bima. Gak, justru kalau lu yang nyoperin Citra, gue malah tambah gak tenang. Lu tuh orangnya suka gagal fokus, panikan. Ingat gak, dulu lu tuh pernah meleng gara-gara lihat cowok cakep, akhirnya nubruk tukang somai. Untung aja Kang Somai ngefans sama Citra, akhirnya gak nuntut deh dia. Mana lu pirit lagi gara-gara panik. Pokoknya gak, awas lu sampai nyoperin Citra, kata Clarissa galak. Ya, nanti gue sama Bima bisa pakai taksi online kok. Udah yang gak usah dipikirin ya, kata Citra. Enggak, gue udah punya rencana. Kebetulan gue punya sepupu dari desa namanya Mas Untung. Dulu dia pernah jadi sopir box perusahaan ekspor impor di Jakarta ini. Insya Allah dia hafal jalan kalau masih sekitaran Jawa Barat. Mana halus lagi kalau nyopir, gak ugal-ugalan. Tadi subuh udah gue kontak, gue tawarin dia buat jadi sopir pribadi lu, dan dia mau. Besok dia bakal ke apartemen. Lu gak keberatan kan Cit? Tanya Clarissa. Jelas enggak lah. Bagus kalau lu udah punya pemikiran seperti itu. Gue sebenarnya juga udah lama sih pengen nyari sopir. Gue kasihan sama lu. Lu udah manajerin gue, ngerangkap jadi sopir. Cuma gue masih bingung aja. Takut kalau nyari sopir yang nyetirnya ugal-ugalan, kata Citra. Nek, orangnya ganteng gak, Nek? Tiba-tiba saja Bima menyela. Ganteng lah, sepupu gue. Lu gak lihat garis keturunan gue yang cakep-cakep kayak gini, kata Clarissa sambil mengedip-ngedipkan matanya. Tapi anaknya 2 ekor, saut Clarissa lagi. Wajahnya tampak puas berhasil menggoda Bima. Najis tralala Eke, paling benci deh anti NGJ sama yang namanya pelakor. Masa sekarang Eke malah mau jadi pelakor? Gak sudi, kata Bima. Oh ya Riz, nanti siang adek lu udah gua urus ya, supaya jadi satu ruangan sama lu. Kasihan nyokap lu kalau harus mondar-mandir ngurusin lu sama adek lu, kata Citra. Makasih banyak ya Cit, lu udah banyak bantu gue. Sebenarnya gue kasihan sama mama gue. Selama ini gue belum bisa nyenengin dia, yang ada nyusahin terus. Mana orang tua tinggal satu-satunya. Sekarang malah harus jagain 2 anak yang sama-sama babak belur gara-gara pada hobi tawuran, kata Clarissa dengan ekspresi sedih. Udah, jangan banyak pikiran, ntar lu gak sembuh-sembuh. Lagian jangan ngomong yang sedih-sedih, no. Tuh, si Bima jadi mewek kan tuh, kata Citra sambil mendekati Bima yang badannya sudah nyender ke tembok sambil terisak-isak. Kenapa mewek sih Bim? Tanya Citra. Gue jadi sedih deh kalau pada ngomongin ibu. Kan lo semua tahu gue cuma punya mama. Mana udah 1 bulan ini lagi gue nggak nengok-nengok ke sana, kata Bima sambil mulai terisak lagi. Lah, lu kan masih punya bokap Bim, kata Citra. Jangan ngomongin si jahanam itu deh di hadapan gue. Bagi gue dia udah mati. Gue gak sudi punya papa kayak dia, tukang mabok, judi, main cewek. Belum lagi dulu sering lihat mama gue dihajar babak belur sama dia. Bima menjedot ingus dan mengelap air matanya. Tapi sejak mama gue memutuskan untuk cerai dan pindah rumah, gue lega. Gue sama mama gue bisa memulai hidup yang baru, katanya lagi. Udah gak usah nangis Bim,
Gak pantas, gak cocok tuh sama badannya segede gaban, goda Clarissa. Riz, biar badan gue segede gaban, tapi hati gue selembut Hello Kitty. Gue jadi kangen sama nyokap gue nih. Cit, besok antar gue ke rumah mama gue ya, kata Bima sambil gelendotan di tangan Citra mirip anak kecil yang nangis minta permen. Iya beres, tenang aja ya. Tapi lusa ya, kan besok kita ada jadwal syuting iklan keluar kota. Kita ke rumah mama kamu lusa, habis meeting dari PH Antologi, oke? Kata Citra. Hai. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Ih, Yayang Abi, seru Bima langsung sumringah. Ganteng, masuk-masuk ganteng, katanya lagi sambil buru-buru mengelap ingus dan air matanya. Abi masuk sambil membawa keranjang kecil yang berisi buah-buahan. Sorry ganggu. Tadi aku berencana ke lokasi syuting, tapi aku lihat arahnya melewati rumah sakit. Jadi sekalian mampir, katanya sambil menyerahkan keranjang buah kepada Bima. Enggak ganggu kok, Bi. Gue malah senang lo mampir, kata Clarissa. Gimana kondisi lo, Riz? Wah, ternyata lo hebat ya, asli. Baru kali ini gue lihat ada cewek jago bela diri kayak lo. Asli keren lo, puji Abi tulus. Entahlah, tiba-tiba saja ada desiran halus di dada Citra mendengar Abi memuji wanita lain. Apaan sih lo, Bi? Gue gak apa-apa, lo juga keren kok. Gue juga gak nyangka kalau lu ternyata jago bela diri juga, puji Clarissa. By the way, thanks ya, lu udah bantuin gue nangkep para berandalan itu, kata Clarissa lagi. Abi hanya tersenyum kecil. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sebentar sebelum akhirnya Abi pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Gue antar Abi sampai tempat parkir dulu ya, kata Citra tiba-tiba berlari menyusul Abi saat melihat Abi keluar dari kamar Clarissa. Mereka sedang berjalan berdua di lorong rumah sakit. Maaf, kalau nggak salah dengar, lusa kamu jadi meeting dengan PH Antologi, tanya Abi memecah keningan. Iya, jawab Citra singkat. Tawaranku untuk mengantar ke Antologi masih berlaku ya. Lagi pula Clarissa masih sakit, dia pasti nggak bisa ngantar kamu. Lusa jam berapa? Tanya Abi. Nggak usah, Bi, besok udah ada supir baru yang akan ngantar, kata Citra. Oke, kalau begitu aku akan tunggu langsung di tempat. Anggap aja aku manajer dan bodyguard baru yang menggantikan Clarissa sementara. Abi masih ngotot. Terserah kamu deh, aku berangkat dari apartemen pukul 10, kata Citra akhirnya mengalah. Mereka masih berjalan berdua dengan perlahan. Tiba-tiba Citra memecahkan keheningan di antara mereka. Apa yang udah kamu lakuin sama lukanya Clarissa, Bi? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dan apa kamu juga melakukannya pada pelipisku? Karena aku memiliki bekas goresan yang sama seperti di punggung Clarissa dengan yang ada di pelipisku, tanya Citra. Pertanyaan-pertanyaan Citra itu seperti sebuah peluru yang tiba-tiba memberondong keluar karena rasa penasaran yang sudah ditahannya sejak kemarin. Abi hanya diam. Dia masih tetap berjalan. Tiba-tiba Clarissa memegang lengan Abi. Dan siapa dia? Siapa wanita yang wajahnya penuh darah yang sedang kepeluk di tengah jalan raya? Tanya Citra lagi. Citra tahu dia sudah sangat keterlaluan karena tidak seharusnya dia menanyakan urusan pribadi Abi. Itu bukanlah haknya. Tetapi rasa penasarannya yang menyesakkan dada sungguh membuat dia tidak bisa mengontrol keingintahuannya. Abi langsung menghentikan langkahnya. Ia menoleh kepada Citra. Kamu ngelihat? Kamu bisa melihat masa laluku? Tanya Abi dengan nada tidak suka. Iya, jawab Citra sedikit takut melihat tatapan mata Abi yang galak. Abi langsung melepaskan tangan Citra dari lengannya. Lancang, katanya. Mulai sekarang, kamu tidak akan lagi bisa melihat masa depan ataupun masa laluku, kata Abi marah. Lalu ia berjalan pergi dengan langkah cepat meninggalkan Citra yang tertegun seorang diri dengan rasa sesal di dada. Sejak pagi, Bima sudah kelihatan uring-uringan. Ada saja yang salah, mulai dari kostum yang masih perlu diperbaiki di beberapa tempat sampai beberapa make up yang katanya tiba-tiba menghilang. Citra sudah beberapa kali memperingatkannya agar tidak usah emosi, tapi Bima malah jauh lebih galak. Terdengar bunyi telepon di apartemen Citra ketika Bima baru saja menyetrika baju Citra yang katanya kurang licin. Ya lo,
bentak Bima. Iya, halo, ini dari resepsionis Pak. Bu Citranya ada, kata suara mbak resepsionis yang terdengar ketakutan. Bapak, emangnya gue bapak lo? Ye bilang ya sama bagian laundry, lain kali kalau kerja itu yang benar. Masa nyetrika baju masih pada kusut kayak gini? Kita bayar mahal pakai uang, bukan pakai daun. Kalau gini kan gue jadi kerja 2 kali nih buat nyetrika baju lagi. Omel Bima. Bim, siapa sih? Tanya Citra. Resepsionis, jawab Bima pendek. Ya masa iya sih resepsionis lo omelin masalah laundry? Mana tahu dia, dasar dodol, kata Citra sambil mengambil telepon dari genggaman Bima. Halo ya Mbak, tanya Citra. Maaf Bu Citra, ini ada orang yang ingin ketemu Ibu, namanya Pak Untung, katanya sopir pribadi baru Bu Citra, kata resepsionis di bawah. Oh, baik Mbak, suruh tunggu di lobi aja ya, sebentar lagi saya turun kok, kata Citra sambil menutup telepon. Citra berjalan menghampiri seorang pria berusia awal 30-an dengan tubuh agak gemuk dan berkepala pelontos diikuti oleh Bima. Untung ya? Tanya Citra. Iya Mbak Kek, jawab laki-laki dengan sopan. Loh, ini kan Mbak Citra ya, yang artis terkenal itu ya? Loh, mimpi apa yang semalam bakal kerja sama artis terkenal, kata Untung sambil buru-buru mengambil handphonenya. Mas, tolong ini nyong ya, di foto-foto ini nyong sama Mbak sing ayu tenan, kata Untung lagi kepada Bima. Pentol korek, sembarangan aja lu manggil-manggil gue mas, emangnya gue orang Jawa? Lagian apaan sih inyong, emang minyak si nyong, kata Bima galak. Untung yang mau menyerahkan handphonenya kepada Bima kontan terkejut. Dia tidak menyangka kalau laki-laki tinggi besar yang berdiri di sebelah Citra ternyata berbicara dengan galak, tapi tetap dengan intonasi lemah gemulai. Waduh, masih jadi-jadian toh kalau di tempat tinggal Inyong itu namanya wandu mas, kata Untung tanpa tedeng aling-aling. Ih, sialan, gue dikatain manusia jadi-jadian. Sama apa tadi? Hantu. Lu belum pernah dikepret ya? Gue lindas jadi wayang kulit lu, kata Bima mencak-mencak. Citra yang melihat adu mulut dua manusia ajaib itu hanya terkekeh. Sudah, Bim, fotoin kita, kata Citra melerai. Bima lalu merebut handphone dari tangan Untung dengan kasar lalu mengambil beberapa gambar. Terima kasih ya mas. Tadi Inyong bukan ngomong hantu tapi wandu. Nah, wandu itu kalau di desanya Inyong artinya banci. Lalu Nyong itu sendiri artinya saya mase. Itu bahasa Tegal. Kan Inyong asli orang Tegal. Terang Untung. Ih, kurang ajar juga nih si pentol bakso. Gue dikatain banci. Asli nih, gue giles beneran lu ya, kata Bima yang bersiap-siap maju. Citra langsung menahan Bima sambil cekikikan. Udah, orang Pak Untung cuma bercanda kok. Lagian kamu tuh dari pagi bawaannya pengen makan orang aja sih, kata Citra masih cekikikan. Maafin teman saya ini ya Pak Untung. Pak Untung orang Tegal, tapi kok Clarissa nggak medok ya bahasanya, tanya Citra. Almarhum ayahnya yang orang Tegal Bake, kalau ibunya asli sini. Nah, si Clarissa lahir dan besar di sini, ya logatnya sudah hilang, kata Untung lagi. Oh iya, Inyong boleh minta satu permintaan yang Bake. Nyong jangan dipanggil Pak ya, panggil Untung aja, kan usia kita juga nggak terlalu jauh, pinta Untung. Oke, kalau gitu dipanggil Mas aja ya, Mas Untung. Sama kenalin, ini Bima teman saya. Oh ya, kalau gitu kita bisa berangkat sekarang, nanti kita terlambat loh. Mas Untung tahu jalan ke Suropati di kota Bogor nggak mas? Tanya Citra. Untung saya tahu Bake, monggo, kata Untung. Mas Untung dulunya kerja di mana? Tanya Citra memulai pembicaraan saat mobil mereka berjalan membelah kepadatan ibu kota. Inyong dulu kerja di pabrik ekspor impor Bake, bagian kirim-kirim barang, jawab Untung. Loh, kenapa berhenti? Kan gajinya di perusahaan ekspor impor besar mas, tanya Citra lagi. Perusahaannya hampir bangkrut Bake, akhirnya pengurangan pegawai. Lah, Inyong salah satunya. Tapi jangan bener loh, dulu si Mboke Inyong kasih nama Inyong Untung. Inyong Untung terus Bake, baru 2 hari nganggur neng omah, si Clarissa nelpon nawarin pekerjaan, jawab Untung memamerkan keberuntungannya. Belum lagi kok ya, kebetulan majikan baru Nenyong. Lah, kok artis idola. Memang benar-benar beruntung, kata Untung lagi. Citra hanya tersenyum mendengar logat Untung yang masih terdengar lucu di telinganya.
Oh iya Mas Untung, bisa agak cepat sedikit nggak? Saya udah agak terlambat nih, kata Citra. Ah, beres Mbak kek. Untung yang biasa kejar setoran. Jawab Untung langsung ngebut. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya Citra sampai di lokasi syuting film iklannya. Untung cuma terlambat sedikit, kata Citra. Iya Mbak kek, untung ada inyong Mbak kek. Kata Untung, Citra hanya nyengir. Langsung make up aja Cit. Pada ini udah datang tuh, dia minta agak cepat mulai syutingnya. Kata salah satu kru film iklan. Citra hanya memberi kode oke lewat jarinya. Udah make up Cit? Tanya salah satu kru yang sepertinya tidak sabaran menunggu Citra. Belum mas, sebentar ya, kata Citra. 15 menit kemudian, kru itu masuk lagi ke kamar make up. Udah selesai Cit. Bima yang sedang melukis alis Citra langsung saja keluar khodam suara aslinya. Belum, bentaknya kontan. Suara asli Bima yang menggelegar membuat kru film itu mengkerut. Buru-buru ditutupnya pintu kamar Citra. Ih, sebel banget deh gue Nek, kalau lagi bikin alis diganggu. Bikin alis ini kan perlu konsentrasi tinggi. Kalau enggak bisa miring, gak seimbang antara kiri dan kanan, kata Bima. Suaranya kini sudah kembali gemulai seperti biasanya. Lu kenapa sih Bim? Gue perhatiin dari tadi pagi bawaannya marah-marah melulu. Lu lagi kesel sama siapa sih? Kesel sama gue? Tanya Citra. Tiba-tiba Bima menghentikan pekerjaannya. Mau tahu deh, hati gue lagi kayak gelisah gitu Cit, kayak gak tenang gitu. Dari kemarin inget mama gue terus-terusan. Ada apa sih ya, kata Bima. Ya lu kan bisa telepon Bim, usul Citra. Nyokap gue tukang bohong Cit, kalau ditelepon gak mau terus terang. Walaupun sakit selalu bilang gak apa-apa. Mama gue gak mau ngerepotin atau ganggu pekerjaan gue, kata Bima sedih. Ya udah, besok kan kita kesana nengok mama lu, atau kita nginep aja sekalian di rumah lu, gimana? Kata Citra lagi. Serius Cit? Duh, mama gue pasti seneng banget nih lu mau nginep di rumah gue. Secara kan mama sebenarnya ngefans banget tahu sama lo. Citra, gue suka. Makasih, kata Bima sambil menggenggam tangan Citra dengan mata yang berbinar. Tapi saat Bima menggenggam tangan Citra, tiba-tiba dalam pandangan Citra muncul bayangan Bima yang sedang menyeruduk tubuh seorang laki-laki dengan penuh emosi. Bahkan dalam visionnya dia melihat Bima hendak membunuh laki-laki tersebut. Citra tidak mengenal laki-laki yang diseruduk oleh Bima. Wajahnya tidak terlalu jelas. Bim, jangan Bim, spontan Citra berteriak. Hah? Jangan? Jangan apa sih Nek? Tanya Bima kebingungan. Enggak, maksud gue jangan lama-lama make upnya, ntar dimarahin sama krunya lagi, kata Citra gelagapan. Dia tidak pernah melihat Bima semarah itu. Seperti dalam bayangannya tadi, Citra bergidik ngeri. Bim, apapun yang terjadi, kalau suatu saat nanti ada yang membuat kamu marah, jangan sampai gak bisa kontrol emosi ya, pesan Citra. Bima hanya melongo mendengar Citra berbicara. Keesokan paginya, sebelum berangkat menengok mamanya Bima, Citra dan Bima mampir terlebih dulu ke PH Antologi untuk meeting dengan Bayu. Nek, bukannya itu mobil Abi ya Nek, kata Bima sambil menunjuk ke arah mobil Jeep yang berwarna hijau. Lu janjian sama dia ketemu di sini, tanya Bima lagi sesampainya mereka di tempat parkir PH Antologi. Citra hanya mengangguk. Citra berpikir Abi tidak akan datang. Citra mengira Abi masih marah setelah percakapan mereka berdua kemarin. Udah lama, tanya Citra yang melihat Abi duduk di sofa ruang tunggu. Abi hanya menggeleng acuh pada Citra. Mungkin dia masih marah, gumam Citra dalam hatinya. Pak Bayu ada nggak Mbak? Tanya Citra kepada salah seorang gadis resepsionis di kantor Antologi. Ada Mbak Citra, silakan langsung masuk aja. Pak Bayu sudah menunggu Mbak Citra, kata gadis itu. Citra mengetuk pintu ruangan Bayu, lalu terdengar suara. Masuk. Citra langsung membuka pintu dan masuk dengan perlahan. Oh, halo Citra, apa kabar? Seru Bayu ramah. Ia hampir berdiri dari kursinya ketika di belakang Citra muncul sosok Abi. Bayu langsung membeku. Tapi itu tidak lama, Bayu langsung bisa menguasai keadaan. Dia lalu berdiri sambil bertepuk tangan dengan perlahan dan berjalan mendekati mereka.
Wah, 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 luar biasa sekali hari ini. Mimpi apa nih? Aku semalam kedatangan tamu yang sangat istimewa. Abi, apa kabar Abi? Katanya sambil mengulurkan tangan mengajak Abi bersalamat, tapi Abi diam saja. Dia tidak menjawab uluran tangan Bayu, tangannya malah disedekapkan di dada. Bayu yang uluran tangannya tidak disambut Abi langsung dikibas-kibaskan seperti mengusir nyamuk. Dia lalu berjalan kembali dan duduk di belakang mejanya. Oke Citra, ayo ayo silakan duduk, katanya kemudian. Citra dan Bima langsung duduk di depan meja Bayu. Abi masih tetap berdiri diam di depan pintu sambil bersedekap. Ya, betul-betul mirip bodyguard. Oke, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, atas permintaan kamu, kalau kamu tidak mau menggunakan pemeran pengganti dalam adegan perkelahian ini, akhirnya oke, sudah disetujui oleh tim. Tapi karena tanpa peran pengganti, otomatis kamu harus ikut kelas bela diri selama beberapa minggu. Sanggup? Tanya Bayu. Dan juga untuk adegan di ketinggian nanti mungkin ya ada beberapa scene juga, jadi saya putuskan untuk sekalian tanpa menggunakan pemeran pengganti, kata Bayu lagi. Apa kamu sudah mikirin keselamatan talentmu? Tanya Abi tiba-tiba. Bayu langsung memandang Abi dengan tatapan tidak suka. Tentu aja dong. Semuanya tentu aja udah aku persiapkan dengan matang, termasuk medis yang siap 24 jam. Peralatan keselamatan seperti sling, asuransi, tentu aja semua sudah dipersiapkan, kata Bayu sambil tersenyum sinis. Bagaimana Citra? Kamu siap masuk kelas bela diri untuk ya beberapa minggu aja lah ya? Tanya Bayu. Gak masalah, jawab Citra pendek. Termasuk adegan melompat dari ketinggian, gak masalah, tanya Bayu lagi. Akan saya coba, kata Citra lagi. Gila, ini udah gila. Tanpa peran pengganti, kamu mempermainkan nyawa artis hanya untuk kepentingan komersil yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kamu emang gak pernah berubah, kata Abi marah. Bi, kamu gak usah ikut ngomong ya. Kamu apa? Kamu masih aja ngungkit-ngungkit kejadian masa lalu. Kamu itu gak tahu apa-apa. Lagi pula, kenapa sih kamu ikut campur masalah ini? Emangnya kamu siapa? Kamu pacar Citra? Tanya Bayu yang mulai terpancing emosi. Abi tidak bisa menjawab, tapi tiba-tiba saja dia menarik lengan Citra. Batalin aja kontraknya. Ayo kita pulang Cit, kata Abi. Bayu yang merasa tidak dihormati oleh Abi langsung ikut menahan tangan Citra satunya lagi. Jadi posisi Citra berada di tengah-tengah Abi dan Bayu, dengan lengan kanan dipegang oleh Abi dan tangan kiri dipegang oleh Bayu. Saat tangannya dipegang oleh Bayu itulah dia melihat sebuah bayangan. Hanya sebentar sekali dia melihat Bayu dan Abi sedang berkelahi, tapi tiba-tiba ada kabut yang menutupi. Udah dong, jangan berebutan. Kasihan Citra untuk kesakitan, bisa kebelah dua nanti kalau ditarik sana sini, seru Bima ikut bingung. Bayu segera melepaskan tangan Citra. Melihat kesempatan itu, Abi langsung menarik Citra keluar ruangan Bayu. Sesampainya di parkiran, Citra langsung menghempaskan tangan Abi. Kamu apa-apaan sih Bi? Kamu tuh gak seharusnya dong ikut campur urusanku. Aku itu udah tanda tangan kontrak sama pihak antologi. Aku gak bisa seenaknya batalin kontrak itu. Gak profesional tahu namanya. Aku nanti bisa kena penalti. Kalau Citra, berapa penaltinya? Aku yang akan bayar, kata Abi. Bukan masalah uang. Lagian kamu ada masalah apa sih sama Bayu? Kok sepertinya kamu gak suka banget kalau aku kerja sama dia? Tanya Citra. Betul, aku gak mau kamu kerja sama dengan lelaki brengsek itu. Sedangkan kamu tidak perlu tahu alasannya. Dari awal, kan aku sudah bilang kalau hanya orang bodoh yang mau kerja sama dia. Sekarang pulang, biar aku yang urus pembatalan kontrakmu. Tanpa banyak bicara lagi, Abi langsung membuka pintu mobil Citra dan memaksanya masuk ke dalam. Di dalam mobilnya, Citra merenung. Dia heran kenapa Abi sangat tidak suka dengan Bayu. Kejadian besar apa yang sampai membuat Abi begitu marah sampai-sampai mereka pernah saling baku hantam. Vision yang dilihat Citra pada saat bersentuhan tangan dengan Bayu bukanlah masa depan, karena mereka berdua masih tampak lebih muda daripada sekarang. Berarti ada kisah masa lalu yang membuat mereka berdua saling membenci.
Tapi entah ada misteri apa di antara dua orang itu. Citra menjadi semakin penasaran, dan rasa penasaran ini betul-betul membuat batin Citra tersiksa. Nek, langsung ke rumah nyokap gua kan, Nek? Tanya Bima membuyarkan lamunan Citra. Iya, jawab Citra kelabakan. Mas Untung yang kepalanya kayak pentung. Yuk gas, kita ke jalan Pasir Putih. Iya tahu nggak jalan ke Pasir Putih, kata Bima kepada Untung. Oke, siap Mas. Untung Inyong tahu, kata Untung. Mama Bima agak pucat wajahnya saat membukakan pintu untuk mereka, akan tetapi wajahnya berubah ceria ketika tahu Bima yang datang, apalagi bersama Citra. Ya, Citra adalah salah satu artis idolanya. Mereka sama-sama melepas rindu karena walaupun sama-sama tinggal di Jakarta, tetapi Bima memang jarang pulang karena kesibukannya mengikuti Citra syuting. Saat tengah asik mengobrol bertiga, tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk. Bima segera membuka pintu. Papa, katanya tertegun. Seorang laki-laki berusia sekitar 55 tahunan segera masuk. Halo Bim, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Anakku sayang? Sudah sukses pastinya ya. Papa lihat di depan ada mobil bagus. Pasti itu mobilmu kan? Tanya papanya Bima. Bima tidak menjawab. Perasaan benci pada sosok laki-laki yang dipanggilnya papa itu tiba-tiba muncul di dalam dadanya. Mamamu mana Bim? Tanya laki-laki itu. Bau alkohol menyeruak dari mulutnya. Ada apaan mau cari mama? Kata Bima dengan ketus. Yang sopan dong kalau bicara sama orang tua, kata laki-laki itu lagi. Aku gak akan sopan kalau yang diajak bicara juga gak sopan, jawab Bima lagi. Oh, jadi ini hasil didikan mama kamu, kata laki-laki itu lagi. Ternyata selain kamu tumbuh jadi laki-laki yang gemulai, kamu juga tumbuh jadi laki-laki yang kurang ajar, kata pria itu lagi. Emosi Bima sudah mulai naik. Aku cuma gak suka kalau kamu... Bima, mamanya memotong ucapan Bima. Dia berjalan mendekati Bima dan mengelus-ngelus pundaknya. Mama kan udah bilang sama kamu, apapun yang terjadi, dia itu tetap kamu. Hormati ya, kata mamanya lembut. Tapi Ma, dia... Udah. Kamu masuk aja ke kamar temenin Citra, biar papa kamu mama yang urus ya, kata mamanya lagi. Dengan sedikit hentakan kaki, Bima menuruti ucapan mamanya walaupun hatinya masih dongkol. Itu papa kamu ya Bim? Tanya Citra ketika dilihatnya Bima masuk ke dalam kamar dengan wajah menahan marah. Kan itu setan yang ngejelma jadi manusia, kata Bima. Jangan begitu Bim, gak bagus. Sini duduk, tenangin hati sama pikiran kamu ya, kata Citra sambil menepuk-nepuk tempat di sebelahnya Citra. Jadi ingat dengan penampakan bayangan yang dilihatnya saat menyentuh tangan Bima, dia berharap itu tidak pernah terjadi karena dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya Bima apabila dia benar-benar sedang marah. Baru saja Bima duduk, tiba-tiba terdengar bunyi barang-barang yang dibanting, bunyi barang-barang yang dipecahkan, dan bunyi teriakan-teriakan sampai terakhir Bima mendengar mamanya berteriak kesakitan. Spontan Bima segera bangkit dan berlari keluar diikuti oleh Citra. Hal pertama yang dilihat mereka berdua adalah ruang tamu yang sudah sangat berantakan. Kursi sofa sudah bergeser dari tempatnya, kursi kayu juga sudah banyak yang patah, vas-vas bunga dan gelas-gelas di atas meja sudah pecah beramburan. Dan yang lebih membuat mereka shock adalah Mama Bima sudah tergeletak di lantai dengan luka lebam hampir di seluruh wajahnya. Bajingan, teriak Bima sekuat tenaga. Lalu dengan segenap kekuatannya dia menyeruduk dada laki-laki itu sampai jatuh terjengkang. Badannya yang kurus diterjang oleh badan Bima yang sebesar lemari 2 pintu. Laki-laki itu sampai tidak bisa bangkit lagi. Walaupun tangannya masih berusaha mencari pegangan untuk bangun, akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Seperti kesetanan, Bima langsung mengangkat sebuah kursi besi yang akan dihantamkannya ke arah laki-laki itu.
Bima, jangan! Teriak Citra histeris. Dia langsung dengan sekuat tenaga memegangi tubuh Bima. Tolong! Teriak Citra. Untung yang sedang berdiri di luar pagar langsung berlari masuk dan ikut memegangi Bima yang sudah seperti orang kesetanan. Tetangga-tetangga juga langsung berdatangan kala mendengar suara teriakan Citra. Bim, udah dong Bim, sadar, tenang. Ingat apa yang pernah aku katakan padamu kemarin. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Gak ada gunanya kamu bunuh orang itu, malah bisa-bisa kamu yang di penjara. Kasihan nanti mama kamu, siapa yang akan merawatnya? Ayo, sebaiknya kita segera bawa dia ke rumah sakit, kata Citra sambil masih memeluk Bima. Bima tiba-tiba seperti baru tersadar. Dia lalu meletakkan kursi besi yang sudah diangkatnya. Dia langsung berlari ke arah mamanya. Ya Allah, untung ada Mas Untung. Kalau enggak, saya nggak bakal kuat nahan tubuh Bima sendiri. Ayo Pak, bantu saya ngangkat Mama Bima. Kita segera bawa ke rumah sakit, kata Citra. Iya Mbak Kek, untung ada Inyong. Lagi-lagi Citra hanya nyengir. Malam itu juga, Mama Bima segera dilarikan ke rumah sakit. Ia segera mendapatkan perawatan. Citra yang mengurus semua. Dia memastikan kalau Mama Bima mendapatkan perawatan terbaik karena Bima sedari tadi hanya menangis tanpa bisa ditanya apa-apa. Keesokan harinya, semua sudah kelihatan membaik. Luka-luka sobek yang dialami Mama Bima sudah dijahit, lebam-lebam di wajahnya juga sedikit berkurang, hanya bengkak di sekitaran mata yang jelas terlihat akibat pukulan yang sangat keras. Bima tampak lesu memandang wajah mamanya. Matanya sebab karena menangis dan dari semalam dia juga tidak tidur. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan orang yang paling disayanginya. Citra yang terus berada di samping Bima berusaha menguatkan dirinya. Lu yang sabar ya Bim. Pengacara gue Pak Leo udah ngurus semua. Papa lu sekarang udah ditahan sama pihak yang berwajib. Gue pastiin dia pasti akan dihukum dalam jangka waktu yang lama. Gue lihat dari semalam lu belum makan deh. Nanti kalau sakit gimana? Gak ada yang jagain mama kamu dong, kata Citra. Bima hanya menggeleng. Jangan gitu dong Bim. Lu tuh juga harus jaga kesehatan lu, rayu Citra lagi. Gue gak selera makan, kata Bima pelan. Atau gue beliin mie ayam yang ada di pojokan Jalan Garuda. Lu kan paling suka tuh kalau makan mie ayam di situ. Gue beliin 5 porsi ya sekalian. Atau bakso juang yang baksonya segede kepala bayi itu. Lu kan demen banget. Gue beliin 5, mau ya? Lagi-lagi Citra merayu. Enggak Cit, gue gak lapar. Udah dong jangan ganggu gue dulu, kata Bima. Citra langsung terdiam kehabisan kata-kata, hening sejenak ketika Bima tiba-tiba berkata, sate kambing aja. Sate kambing sama Mas Kliwon kayaknya enak deh Cit. Tapi gak usah banyak-banyak, 100 tusuk aja cukup. Citra langsung manyun. Ya, 2 hari sudah mamanya Bima dirawat. Kondisinya sudah semakin membaik. Begitu Citra, Bima dan Clarissa yang juga memang dirawat di rumah sakit yang sama berkumpul di ruangan mamanya. Sebenarnya ini sudah kedua kalinya papamu datang menemui Mama Bim. Yang pertama papamu datang meminjam uang untuk modal usaha. Awalnya Mama gak mau kasih, tapi dia ngancem. Mama gak mau ribut, malu sama tetangga. Akhirnya Mama kasih pinjam. Ternyata waktu kemarin papa kamu datang, dia minta tambahan modal lagi. Ya Mama nolak dong, karena sebenarnya Mama yakin uangnya itu gak bakal digunain papa kamu untuk usaha. Mama tahu banget bagaimana sifat asli papamu, cerita Mama Bima. Sekarang Mama gak perlu khawatir lagi ya. Dia itu gak bakalan cari Mama lagi, karena laki-laki itu sekarang udah di penjara, kata Bima. Sebenarnya Mama gak tega Bim, karena bagaimanapun dia juga papa kandung kamu. Tapi bagaimana kalau nanti papa kamu bebas? Mama takut tidak datengin Mama lagi Bim. Mama gak usah khawatir ya. Kita nanti pindah ke apartemen. Bima udah cicil 1 unit apartemen yang masih 1 blok sama punya Citra, jadi bisa sebelahan. Kalau kita tinggal di apartemen kan enak mah, keamanannya terjamin. Ada satpam yang jaga 24 jam. Jadi gak semua orang bisa masuk ke apartemen kita, terang Bima. Terus usaha sama Mama gimana? Tanya mamanya. Itu gampang Tante. Nanti Citra yang akan sewakan salah satu stand yang ada di lantai bawah. Nah nanti kan Tante bisa mulai usaha baru di sana. Lagian enak kan, gak terlalu jauh tempat usahanya, tinggal turun ke bawah, kata Citra.
Asik, aku jadi bisa bareng-bareng mama terus deh. Kan enak jadinya, kerja deket, mau nengok mama juga deket. Kata Bima tanpa kembali ceria. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu. Masuk, kata Bima. Tampak Untung masuk dengan membawa 2 kantong plastik. Ini pesanannya Mbak Citra, katanya sambil menyerahkan bungkusan plastik itu kepada Citra. Apaan tuh, Cit? Tanya Bima sambil hidungnya kembang kempis membaui sesuatu yang tampak enak. Seblak kesukaan lu, jawab Citra. Asik. Wah, makasih banyak ya, Cit. Kamu tahu aja dan Nek, kalau lagi bahagia gini selalu lapar, kata Bima yang sudah kembali lemah gemulai. Oh ya, terima kasih juga ya Mas Untung. Jadi repot-repot deh harus beli ke restoran sebelahnya. Tadi rencananya mau pesen online, tapi di reject terus. Mungkin restorannya lagi ramai kali ya, kata Citra. Gak apa-apa Mbak Kek, memang sudah jadi tugasnya Inyong. Untung ada Inyong, katanya sambil nyengir. Selesai. Wow, luar biasa kisah Citra dan Abi. Bagaimana ya di sini ya? Aduh, Bima kasihan banget sih, sedih juga sih pas Bima gitu ya. Jadi broken home Bima di sini, ayahnya ya. Tapi juga ayahnya Bima sudah mendapatkan hukuman yang setimpal ya, karena sudah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibunya Bima, mamanya Bima. Keren banget tapi kisahnya nih. Dan di sini muncul satu tokoh baru lah, itu Untung. Waduh, orang kayak Kie ya kan, orang Tegal nih Untung nih. Jadi mengingatkan sama Gembul, cuma kalau Gembul kan kemarin ngebahas, kalau di sini sih Untung selalu beruntung katanya dia. Untung ada Inyong katanya. Wah keren. Jadi makin banyak nih, total berarti udah ada 5. Abi yang cool, Citra yang punya bisa melihat masa depan dan masa lalu, ada Clarissa yang tomboy jago berantem, Bima yang gemulai, dan sekarang ada Untung yang katanya untung ada Inyong. Waduh keren. Keren banget Bu Ayu, dia terima kasih ya atas kisah yang luar biasanya. Dan semoga nggak lama lagi untuk kisah kelanjutannya dari kisah Citra dan Abi, karena asli ini makin lama makin asik kesininya. Dan semoga juga saya nggak keterusan ya, jangan sampai jangan sampai keterusan ya. Ini kan apa sih, jadi tantangan aja saya bawain Bima, mana di sebelah juga ada karakter Pak Budi lagi, Pak Guru yang melampai ya kan. Jadi makin banyak ya, buat yang lain penulis jangan banyak-banyak ya, bahaya nih saya nanti. Canda teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ayudia, dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, dan sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan balas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau boleh juga dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe aja, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.